Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang itu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya, itu ditolak padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa, dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya Pak, sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan.
mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian yuridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A, kemudian YS, Ketua Panitia A, kemudian